Memangnya harus paham algoritmanya dulu ya baru bisa viral? Tapi kan algoritma berubah-ubah terus. Kok gue jadi pusing ya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue bersama dengan gue Edwin. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang alasan kenapa algoritma dari sebuah aplikasi mengalami perubahan terus-menerus. Jadi buat teman-teman yang bisa dibilang kalian TikTokers atau mungkin kalian main Instagram atau Reels dan juga main YouTube atau YouTuber, gue bakal menjelaskan kenapa algoritma dari aplikasi tersebut terus berubah. Aplikasi kayak TikTok, Instagram, dan juga YouTube itu adalah aplikasi yang berbasis profit. Jadi kalau ditanya alasannya ya yang paling utama ya karena bisnis. Udah nggak ada alasan lain. Itu jawaban singkatnya. Ya, meskipun kita tahu bahwa tujuan besarnya itu ya untuk bisnis, tapi ternyata ada beberapa alasan kenapa algoritma dari sebuah aplikasi itu mengalami perubahan. Dan gue bakal jelasin beberapa alasan tersebut. Yang pertama, menaikkan jumlah user baru. Jadi perubahan algoritma ini ditujukan memang untuk menarik minat para user baru untuk menggunakan aplikasinya. Meskipun kita tahu bahwa aplikasi seperti TikTok dan Instagram itu berbasis profit, tapi nyatanya mereka tidak mengambil untung secara langsung dari user. Tapi mereka tetap harus bisa menaikkan valuasi perusahaan mereka. Dan salah satu parameter untuk menghitung valuasi itu adalah dari jumlah usernya. Apabila jumlah user kita semakin banyak, maka valuasi perusahaan kita pun semakin meningkat. Alasan keduanya adalah untuk perbaikan dan juga optimalisasi. Aplikasi segede Instagram ya, tidak bisa dipungkiri, udah segede gitu pun masih banyak bug dan juga masalah dalam aplikasinya. Dan biasanya buat orang-orang yang mengalami bug atau masalah ini, merasa terganggu ketika mereka menggunakan aplikasi tersebut. Dan nggak sedikit loh mereka yang melakukan komplain kepada customer service dari aplikasi tersebut. Nah, apabila dari segi developernya tidak melakukan perbaikan terhadap bug atau problem tersebut, user bisa lari dari aplikasi tersebut atau berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, banyak juga developer atau pihak aplikasi tersebut yang melakukan perubahan algoritma untuk menghentikan minor atau problem yang dialami oleh user tersebut. Kalau dari segi optimalisasi ini sedikit berbeda dengan perbaikan bug tadi ya. Dimana kalau perbaikan bug itu biasanya perubahan algoritmanya itu cenderung lebih besar karena ada beberapa bagian yang mungkin perlu dibuang atau diubah agar masalah tersebut tidak muncul. Sedangkan kalau optimalisasi biasanya dari segi algoritmanya itu sudah sejalan dengan keinginan dari pihak aplikasi dan juga sudah sejalan dengan keinginan user. Tapi ada beberapa bagian yang memang belum sesuai sehingga membuat dari segi usernya itu merasa kayaknya bisa dioptimalisasi atau mungkin dari pihak developer atau aplikasinya ya. Gue ambil contoh Instagram. Pada awalnya algoritma Instagram untuk menentukan besar engagement atau persentase engagement dari sebuah akun itu adalah jumlah like. Tapi belakangan terjadi optimalisasi di mana engagement yang seharusnya terjadi itu adalah interaksi antara manusia. Di mana hal itu bisa dilihat dari sisi kolom komentar atau enggak dari kolom share. Oleh karena itu, terjadilah perubahan di mana likes sudah bukan menjadi parameter atau mungkin menjadi parameter dengan persentase yang bisa dibilang dikurangi. Kemudian dari segi komen ditingkatkan persentasenya dan juga dari kolom share-nya juga ditingkatkan persentasenya. Dari sini tidak terjadi perubahan yang bisa dibilang cukup signifikan, cuma bisa dibilang meningkatkan atau mengganti persentasenya saja. Dan bisa dibilang hal itu menjadikan algoritma dari aplikasi tersebut menjadi jauh lebih optimal. Alasan ketiga adalah inovasi. Nah, nggak bisa dipungkiri seandainya kita menggunakan aplikasi dengan fitur dan algoritma yang sama dalam kurun waktu yang panjang, tentunya kita sebagai user akan bisa dibilang menjadi bosan dan juga jenuh. Dan kalau seandainya user udah bosan dan jenuh, ya pasti ujung-ujungnya ya meninggalkan aplikasi tersebut alias uninstall. Nah, hal ini yang diusahakan tidak terjadi oleh pihak developernya. Caranya untuk menanggulangi hal ini adalah dengan mengeluarkan fitur baru di aplikasinya. Nah, ketika dari pihak developer mengeluarkan fitur baru, tentunya hal ini berimpact pada algoritmanya. Karena bisa saja merubah tingkat engagement-nya, cara perhitungannya, dan banyak hal lain. Nah,
Dengan adanya fitur baru ini, bisa dibilang menjadi inovasi. Kenapa? Karena membuat user lama ingin kembali menggunakan aplikasi tersebut karena ada fitur baru nih, saatnya kita mencoba. Dan juga bisa menggait para user baru untuk menggunakan aplikasi tersebut karena ada fitur yang bisa dibilang cukup menarik buat mereka. Kalau menarik. Jadi itulah alasan kenapa aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube terus mengalami perubahan dari segi algoritma. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman sehingga teman-teman terus menggunakan aplikasi tersebut dan paham akan perubahan algoritmanya. Oke, gue rasa itu aja untuk pembahasan di video kali ini. Semoga apa yang gue jelaskan bermanfaat buat teman-teman. Kalau saya memang bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini. Dan see you next time di video selanjutnya. Bye.